Kalau aku bisa balik ke masa lalu, mungkin segalanya bakal berubah. Dulu, kalimat itu cuma mimpi atau cuma bahan film. Tapi sekarang, dunia sains mulai memainkan hal yang bahkan film pun belum sepenuhnya sanggup jelaskan. Ada eksperimen nyata di mana partikel subatom terlihat seperti bergerak mundur dalam waktu. Dan ada juga teknologi yang bisa menghapus atau mengganti ingatan manusia. Kedengarannya gila kan? Tapi ini nyata. Dan inilah kisah tentang teknologi yang bisa mengubah masa lalu. Eksperimen yang memutar waktu. Kita mulai dari yang paling aneh. Eksperimen yang terlihat seperti memutar waktu. Tahun 2018, ilmuwan dari Rusia dan Amerika menggunakan komputer kuantum milik IBM. Nah, komputer kuantum ini bukan komputer biasa. Dia bisa memproses banyak kemungkinan secara bersamaan. Bayangin, kamu lagi main teka-teki pada komputer biasa, nyoba satu jawaban, gagal, lalu nyoba lagi. Tapi pada komputer kuantum, kamu bisa nyoba semua jawaban sekaligus dalam satu waktu, dan langsung tahu mana jawaban yang benar. Di eksperimen itu, ilmuwan memprogram partikel agar hasil akhirnya muncul duluan. Baru prosesnya menyusul. Akibatnya, secara matematis partikel itu terlihat bergerak mundur beberapa mikrodetik. Bayangin kamu lagi nonton video gelas jatuh dan pecah, terus videonya diputar mundur, gelasnya kembali utuh. Nah, partikel itu kayak ngelakuin hal yang sama, tapi di dunia nyata. Tapi faktanya, partikel itu nggak benar-benar jalan mundur kayak di film. Itu lebih ke arah pola energi dan probabilitasnya berubah arah. Kayak bayangan yang mundur tanpa benda aslinya ikut mundur. Menariknya, dari simulasi ini muncul ide baru. Waktu itu bukan garis lurus seperti yang kita pikir. Tapi lebih kayak lembaran kain yang bisa dilipat, ditarik, bahkan dibengkokkan. Dan disinilah konsep retrocausality muncul. Di mana sebab dan akibat bisa saling tukar tempat. Bayangin, kayak kamu kena cipratan air duluan, baru hujannya turun beberapa detik kemudian. Kedengarannya mustahil, tapi di dunia partikel kecil itu bisa jadi kenyataan. Mengirim pesan ke masa lalu. Sekarang kita masuk ke teori yang bikin banyak fisikawan gak bisa tidur. Entanglement atau partikel kembar. Bayangin kamu punya dua bola ajaib. Kalau satu bola berubah warna, bola satunya lagi ikut berubah, walau jaraknya jauh banget. Nah, di dunia nyata, partikel juga bisa kayak gitu. Mereka bisa saling terhubung secara misterius, seperti dua saudara kembar yang bisa merasa satu sama lain walaupun terpisah ribuan kilometer. Perubahannya di satu sisi langsung bereaksi di sisi lain, instan tanpa jeda. Bahkan Einstein sendiri pernah menyebut ini sebagai aksi menyeramkan jarak jauh. Nah, yang bikin menarik, beberapa ilmuwan sekarang percaya kalau entanglement ini bisa menghubungkan dua partikel yang tidak cuma jauh dalam ruang, tapi juga dalam waktu. Artinya, mungkin di masa depan kita bisa kirim sinyal kecil ke masa lalu lewat partikel yang sudah terhubung sejak dulu. Tapi untuk sekarang, itu masih teori. Belum ada bukti pesan benar-benar dikirim ke masa lalu. Tapi kalau nanti bisa, itu bukan lagi perjalanan waktu dengan mesin, melainkan komunikasi waktu dengan fisika. Dan itu mungkin lebih berbahaya dari mesin waktu itu sendiri. Mengubah masa lalu digital. Sekarang, kita geser ke teknologi yang udah nyata banget. Dan kita pakai setiap hari tanpa sadar. Namanya deepfake. Deepfake adalah teknologi yang dipakai kecerdasan buatan untuk mengganti wajah, suara, bahkan gerakan seorang di video. Bayangin kamu punya video ulang tahun 5 tahun yang lalu. Dengan deepfake, kamu bisa ganti wajah siapapun di video itu. Bahkan bisa bikin orangnya ngomong sesuatu yang dulu gak pernah dia ucapkan. Kedengarannya keren, tapi sekaligus mengerikan. Karena dengan deepfake, masa lalu bisa diubah. Setidaknya versi digital. Faktanya, di tahun 2019 ada video palsu Presiden Obama
yang dibuat dengan teknologi ini. Bahkan, ahli pun butuh waktu untuk membedakan mana yang asli dan mana yang deepfake. Dan bayangin, kalau 50 tahun ke depan, semua arsip sejarah bisa diedit dengan mudah. Bagaimana kita tahu mana kebenaran yang sesungguhnya? Menghapus dan mengubah ingatan. Sekarang kita naik level, bukan cuma masa lalu di video, tapi masa lalu di dalam otak kita sendiri. Di MIT, sekelompok ilmuwan berhasil menanamkan kenangan palsu ke otak tikus. Mereka memainkan teknik bernama optogenetik, yaitu cara untuk mengontrol sel otak dengan cahaya. Ibarat otak punya saklar lampu di setiap kenangan, ilmuwan bisa menyalakan satu kenangan dan mematikan yang lain hanya dengan sinar laser kecil. Mereka bikin tikus percaya kalau dia pernah diserang di tempat tertentu, padahal itu nggak pernah terjadi. Hasilnya, saat tikus itu dibawa ke tempat yang sama, dia langsung panik karena otaknya percaya tempat itu berbahaya. Artinya, memori bisa dihapus, diganti, bahkan disisipkan. Dan yang bikin ngerinya lagi, versi awal eksperimen seperti ini udah mulai diuji buat terapi trauma manusia. Bayangin, nanti kamu bisa menghapus ingatan menyakitkan, tapi juga bisa kehilangan bagian penting dari dirimu sendiri. AI yang menghidupkan masa lalu. Sekarang kita masuk ke teknologi yang bisa bikin kamu merinding. AI sekarang bisa menghidupkan masa lalu. Contohnya, ada program bernama Deep Nostalgia. Kamu upload foto lama, lalu AI membuat wajah foto itu berkedip, tersenyum, bahkan menatap balik ke kamu. Banyak orang nangis waktu lihat hasilnya, karena untuk sesaat mereka bisa bertemu lagi dengan orang yang sudah tiada. Tapi di sisi lain, ini juga bikin kita bertanya, kalau kenangan bisa dihidupkan ulang seril itu, apakah kita masih tahu mana masa lalu yang nyata dan mana yang hanya buatan mesin? AI kini bukan cuma mencatat sejarah, tapi bisa menciptakan kembali sejarah itu. Versi yang lebih lembut, lebih indah, atau mungkin lebih salah. Dunia yang bisa diedit. Nah, ini teori paling dalam dan paling bikin mikir. Ada ilmuwan bernama Nick Bostrom yang bilang, kalau komputer terus berkembang, suatu saat manusia bisa menciptakan dunia simulasi dengan makhluk sadar di dalamnya. Bayangin kamu main game open world seperti GTA atau Minecraft. Di sana pembuat game bisa ubah peta, edit karakter, atau ulang kejadian kapanpun mereka mau. Sekarang, kalau itu terjadi, siapa yang bisa jamin kalau kita bukan bagian dari simulasi itu? Kalau memang realitas itu cuma data, maka masa lalu sebenarnya cuma file yang bisa diedit. Seperti developer game yang menghapus satu level dari sejarah permainan. Tapi, justru teori ini mulai dilirik karena semakin banyak hal di dunia fisika yang terasa seperti bug atau kode aneh. Jadi, siapa tahu mungkin kita cuma karakter yang sedang membicarakan masa lalu yang sudah diupdate tanpa kita sadari. Jadi, bisakah manusia benar-benar mengubah masa lalu? Mungkin belum, tapi satu hal jelas, kita sudah mulai memainkan konsep waktu itu sendiri. Mulai dari partikel yang bisa melawan arah, pesan yang bisa dikirim lintas waktu, hingga otak yang bisa melupakan dengan perintah cahaya. Mungkin kita nggak akan pernah benar-benar kembali ke masa lalu, tapi masa depan kita perlahan sudah mulai menulis ulang sejarah.